Halo, saya John Peter dari 10 IPS. Pada hari ini saya ingin menjelaskan tentang proses masuknya agama Islam ke wilayah Indonesia. Selamat menyaksikan presentasi saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sebuah 3 peninggalan kerajaan Islam yang terdapat di wilayah Indonesia. Yang pertama adalah Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak ini adalah salah satu masjid yang tertua di Indonesia. Masjid ini kononnya terletak di Kampung Kauma, Kabupaten Jawa Tengah. Masjid ini sangat dipercaya oleh masyarakat setempat dikarenakan tempat ini merupakan berkumpulnya para ulama yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Pendiri masjid ini diperkirakan adalah Raden Pata yang bersama dengan Wali Songo pada abad ke-15 Masehi. Pada saat masa itu, mereka bersama-sama membangun Masjid Agung Demak. Yang kedua adalah Masjid Katangka. Masjid Katangka ini merupakan sebutan Masjid Al-Hila, merupakan salah satu masjid yang tertua di Indonesia. Masjid ini terletak di Sulawesi Selatan di Pulau Sulawesi. Masjid ini terletak di sebelah makam Sultan Hasanuddin. Masjid ini disebut Katangka dikarenakan sumber bahan pembuatannya itu berasal dari pohon katangka. Masjid ini dibangun pada abad awal sekitar 18 Masehi. Yang ketiga ada Masjid Agung Sancipta. Masjid Agung Sancipta ini dikenal dengan sebutan Masjid Bashupan atau bisa disebut juga Masjid Agung Cirebon, yang merupakan salah satu masjid yang terletak di sebuah komplek karaton di Jawa Tengah di wilayah Indonesia. Yang kedua, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang 4 teori masuknya agama Islam di wilayah Indonesia pada saat zaman itu. Teori pertama dari keempat teori yang masuk ke Indonesia itu adalah teori Gujarat. Teori Gujarat ini merupakan salah satu teori agama Islam yang kebudayaannya dan tradisinya yang masuk ke wilayah Indonesia yang dibawa oleh para pedagang Gujarat yang didukung oleh Snok Horgejere, W.F. Sutereim, dan B.H.M. Flake dengan bukti salah satu batu nisan dari makam Sultan As-Saleh yang bercorak Gujarat pada zaman tersebut. Yang kedua, teori dari 4 teori yang masuknya agama Islam ke Indonesia itu adalah teori Persia. Teori Persia ini merupakan sebuah teori yang menyatakan bahwa bangsa Persia atau agama Iran menjadi salah satu penyebar agama Islam di Nusantara pada zaman itu tersebut. Teori ini didukung oleh 2 ahli yang bernama Umar Amir Hussein dan Profesor Hussein Jainanigrat. Teori ketiga dari 4 teori agama Islam yang masuk ke Indonesia adalah teori Cina. Teori Cina ini berpendapat bahwa persebaran agama Islam tidak ada lepas dari adanya suatu perang saudara atau pedagang Tiongkok pada zaman agama Islam tersebut. Juga tokoh Laksamana Cheng Hong yang merupakan seorang Laksamana dinasti Ming yang menyebarkan agama Islam ke seluruh Nusantara. Lalu teori terakhir dari 4 teori agama Islam yang masuk ke wilayah Indonesia, yaitu teori Mekah. Teori Mekah ini merupakan suatu teori berproses masuknya agama Islam di Indonesia. Langsung berasal dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijrah atau abad ke-7 Masehi. Tokoh yang telah memperkuat teori tersebut atau memperkenalkan teori ini adalah Buya Hamka. Lalu pada hari ini saya akan menjelaskan juga tentang suatu proses masuknya agama Islam ke wilayah Indonesia pada saat itu. Yang pertama ada lewat jalur perdagangan. Agama Islam masuk dan berkembang ke Indonesia melalui jalur perdagangan ini. Hal ini didukung oleh letak Indonesia yang sangat strategis yang menyebabkan menjadi jalur perdagangan dan bahkan menjadi pusat perdagangan di beberapa wilayah Indonesia. Selain untuk berdagang, mereka juga mengenalkan Islam kepada masyarakat Indonesia setempat secara luas pada saat itu. Yang kedua, adalah jalur perkawinan. Para pedagang muslim yang datang ke Indonesia pada saat itu untuk berdagang datang tanpa membawa keluarga mereka. Mereka akhirnya menetap di Indonesia dan menikah dengan penduduk lokal dengan syarat harus memeluk agama Islam terlebih dahulu. Salah satu contohnya adalah perkawinan antara Raden Rahmat Sunan Ampel dengan Nyai Gede Manila, yaitu putri yang berasal dari Tunenggung Wilatitah.
Ketiga adalah tasawuf. Tasawuf itu merupakan ajaran ketuhanan yang bercampur dengan hal-hal yang berbau magis yang memudahkan suatu ilmu tasawuf diterima oleh masyarakat setempat di Indonesia. Yang pada saat itu masih banyak mereka menganut sistem kepercayaan anisme. Bahkan mereka ada beberapa penduduk Indonesia masih memeluk agama Hindu maupun Buddha pada saat masa itu. Yang keempat, melalui jalur pendidikan. Perkembangan lembaga pendidikan pesantren ini lebih mengutamakan pendidikan agama dengan menyediakan tempat menginap bagi para murid-muridnya yang membuat perkembangan Islam ini Indonesia semakin pesat. Murid-murid pesantren yang berasal dari beberapa daerah dan telah menyelesaikan pendidikannya, kemudian mereka mengajarkan agama Islam di daerah asalnya kepada masyarakat di daerah mereka masing-masing secara luas. Yang kelima, melewati jalur kesenian. Islam masuk dan berkembang di Indonesia melalui jalur kesenian, antara lain seperti seni bangunan, seni pahat, seni musik, seni tari, dan seni sastra, yang disesuaikan dengan adat dan kebiasaan masyarakat sebelumnya, sehingga dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat pada saat zaman itu untuk memeluk agama Islam. Media digunakan untuk seni ini adalah wayang kulit. Karena melalui jalur dakwah, Wali Sanga merupakan orang-orang yang memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Wali Songo ini merupakan orang-orang yang memiliki tingkat pengetahuan agama Islam yang sangat tinggi, sehingga mereka tidak hanya mengajarkan agama Islam melalui kajian ilmu pengetahuan saja, juga melalui contoh perilaku yang berdasarkan agama Islam pada saat itu. Kenapa agama Islam diterima baik di wilayah Indonesia? Alasan saya berpendapat bahwa agama Islam ini tidak mengenal namanya sistem kasta atau struktur sosial, dan syarat masuk agama Islam sangat mudah, hanya dengan mengucapkan kalimat syahadat pada saat masa itu untuk memasuki agama Islam. Sekian dari hasil presentasi saya. Maaf jika ada kata yang kurang, ada kata yang salah diucapkan, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menyaksikan presentasi saya.